Kalau genre itu sebenarnya salah satu program dari BKKBN itu. BKKBN itu yang keluarga berencana itu bukan sih? Iya, kalau orang tahu itu palingan KB ya, KB. Kalian tugasnya 26. apa? Sosialisasi KB kondom gitu ya? Enggak. Aku mungkin mau share nggak tentang proses pendaftaran dan seleksinya. Oke, boleh. Siapa tahu juga teman-teman mau ikut juga ya. Kalau untuk seleksinya ini sebenarnya antara duta bahasa sama duta genre itu kan beda ya, otomatis beda. Tapi kalau awal mulanya ini, aku itu ikut di duta bahasa Tahun berapa itu? 2019. 2019. Sebenarnya dua-dua ini sama di tahun 2019. Kesannya itu kayak serakah atau gimana ya, tapi mau mengambil momentum yang pas gitu. Kalau duta bahasa itu kalau nggak salah di bulan Maret atau April deh, duta bahasa. Jadi ikut duta bahasa itu seleksinya kita ada 3 tahapan deh kalau nggak salah, atau berapa. Jadi kita ada tes tertulis, tes wawancara, terus ada tes unjuk bakat gitu. Tes unjuk bakat untuk tahap awal. Itu ada nggak unjuk bakat? Jadi yang pertama itu ada tes tertulis sama tes wawancara. Kalau untuk tes tertulis itu kita kemarin ada bahasa Inggris, ada bahasa asing, terus ada bahasa Indonesia juga. Jadi memang nggak jauh dari bahasa dan nulis. Kita menulis juga. Jadi ada menulis esai gitu. Itu di Menulis tingkat esai. provinsi ya? Iya, tingkat provinsi. Ini kan kalau duta bahasa nggak ada kabupaten sama kotanya, tapi langsung ke tingkat provinsi gitu. Nah, setelah itu baru ada wawancara. Dan di wawancara ini kita selama 3 hari itu, untuk tes tahap pertama. Nah, sebelumnya itu kita ada administrasi juga gitu kan, ngumpulin CV segala macam gitu. Nah, selesai kita mengikuti rangkaian tahap pertama itu dari tes tertulis sampai wawancara juga sampai tahap administrasi di awal, kita langsung diumumkan ke 10 besar. Maksudnya 20 pasang gitu kan. 20 pasang. Nah, setelah kita diumumkan, itu kita di karantina seperti ya mayoritas ikut ajang-ajang seperti ini gitu kan. Di karantina. Terus ada tes yang lebih spesifik lagi. Kalau di karantina itu ada tesnya lebih spesifik lagi. Itu ada tes UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Sejenis TOEFL gitu, tapi dia bahasa Indonesia. Tes UKBI, terus ada tes unjuk bakat, terus ada monolog 3 bahasa. Yang sebenarnya yang paling 3 bahasa monolog apa aja? sebenarnya kita kan slogan kita itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi kita harus gimana mengimplementasikan ketiganya, tapi tetap yang diutamakan itu bahasa Indonesia. Jadi untuk monolog ini nanti kita dikasih kata-kata, nanti kita ucapkan sesuai dengan bahasa apa yang kita mau, apakah bahasa Indonesia, bahasa daerah, ataupun itu bahasa asing gitu. Nggak boleh nambah 1 bahasa lagi nggak? Bahasa apa? Bahasa kalbu. Ya, itu ntar jurinya baper gitu kalau bahasa kalbu. Jadi kita cuma 3 itu. 3 bahasa. Untuk bahasa asing sih bebas mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris kah? Karena teman-teman juga yang lain ada yang pakai bahasa Arab, Kamu bahasa? Inggris kemarin. Jadi untuk tahap itu selesai monolog, kita ada unjuk bakat. Nah, kalau Alvin kemarin unjuk bakatnya monolog kayak teatrikal gitu, tapi Oke. 1 orang gitu. Nah, jadi untuk rangkaian seleksinya kurang lebih seperti itu dari tahap awal dari 100 lebih orang itu menjadi 20 orang Berapa gitu. orang? Terus pemenangnya berapa orang? Pemenang kita 5 pasang. Oh, 5 pasang gitu. Jadi juara 1, 2, 3 sama 5. Lumayan panjang sih proses duta bahasa. Kalau untuk duta genre sendiri seperti apa? Kalau duta genre itu beda dengan duta bahasa ya. Duta bahasa itu langsung ke tingkat provinsi, tapi ini enggak. Kita dari kabupaten kota. Kalau di Pangkal Pinang kemarin itu kita rangkaian seleksinya ada pemberkasan, terus ada tes tertulis dan juga wawancara juga gitu. Itu di tahap awal, Jadi setelah pemberkasan kita langsung tes tertulis, kemudian ada wawancara. Sehabis itu baru kita ada pemilihan ke 10 pasang gitu, 10 pasang atau 20 orang. Sama seperti yang lainnya, tapi kalau di tahun 2019 itu duta genre ada 2 jalur. 2 jalur pendidikan sama jalur masyarakat.
Itu kita Kirain jalur depan sama oh jalur enggak, belakang. kalau jalur belakang itu kan beda enggak. Jadi kita ada dua jalur. Itu setelah kita masuk ke 10 besar, rangkaiannya kita ada tes unjuk bakat, terus ada tes inovasi program. Jadi kita presentasi tentang program apa nih yang bakalan kita bawa gitu. Jadi setelah kita presentasi program, unjuk bakat juga tadi, ini baru deep interview yang jurinya itu ada psikolog, ada dari BKKBN itu sendiri, kemudian ada dari orang luar. Jadi 3 juri kemarin. Sehabis itu baru kita di malam grand final. Itu baru di kota ya, di kota. Kalau kita udah menang di kota, karena kemarin alhamdulillah juga itu kesempatan juara satu ya di kota, jadi melanjutkan ke tingkat provinsi. Jadi kalau di tingkat provinsi itu kita bertemu dengan teman-teman dari kabupaten lain, ada yang dari Belitung, ada yang Beltim, ada dari Kabupaten Bangka dan segala macam yang gitu. Dan kalau di provinsi ini dia lebih spesifik juga. Maksudnya? Lebih spesifik, kita ada memang tentang pengetahuan kita itu benar-benar digali tentang genre gitu kan. Jadi bukan hanya kalau lebih fokus maksudnya. Lebih fokus tentang apa sih sebenarnya itu genre, apa substansinya genre itu apa gitu. Dan kita inovasi program kita itu benar-benar dilihat gitu, apakah tepat sasaran atau enggak gitu. Jadi memang genre ini menurut saya emang lebih berkesan itu di genre karena dia ini lebih substansi yang kalau kita mengikuti ajang yang lain, apakah itu Bujandayang ataupun Duta Pariwisata segala macam, itu kan kita public speaking kita itu diasah dan juga ibaratnya kita fokus ke pariwisata gitu kan. Tapi kalau ini memang substansial yang mungkin nggak didapatkan oleh orang lain gitu. Lalu di genre berapa orang yang dipilih? Kalau di genre 1, 2, 3, terus ada inovasi program, terus ada intelijensia, terus ada apa lagi satu? Mungkin ada tips nggak kira-kira? Kalau tips di genre ya, sebenarnya tips di genre ini gampang-gampang susah sebenarnya.